Trump mengeluarkan ide yang sebenarnya spontan tentang pengambil alihan jalur Gaza. Ide ini adalah ide yang kontroversi, bisa memicu perang dunia ketiga. Bagaimana ide ini menjadi ide yang gila? Simak penjelasannya. Donald Trump dalam wawancara bersama Perdana Menteri Israel mengungkapkan satu ide yang sebenarnya jauh dari konsultasi dengan ahli-ahli dan pakar-pakarnya. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Seperti biasa, Trump dengan spontan mengatakan bahwa ia berminat mengambil alih jalur Gaza untuk dia jadikan sebagai Riviera Timur Tengah, dan dia akan pindahkan warga Gaza dari tanah airnya. Ide ini adalah ide yang sangat gila, ide yang kontroversi, dan ide yang bisa memicu perang dunia ketiga. Bayangkan, ide pengambil alihan jalur Gaza oleh Amerika, baik itu dengan cara ekonomi ataupun dengan cara militer, bisa mengakibatkan berbagai faktor. Yang pertama, ide ini bisa kita kategorikan sebagai ide imperialisme. Kita tahu bahwa dunia modern adalah dunia yang melawan imperialisme dan kolonialisme. Tetapi sejak 1945, Amerika tidak pernah mengungkapkan ide ini, ide imperialisme. Bahkan Amerika terkenal dengan melawan imperialisme dan kolonialisme. Tetapi dalam narasi Trump mengandung terbesit satu suasana bahwa Amerika ingin menggunakan kekuatan militernya, kekuatan ekonominya untuk menganeksasi jalur Gaza dan memindahkan orang-orang yang ada di dalamnya. Ide seperti ini adalah ide yang sangat berbahaya karena Trump tidak memperhitungkan betapa banyaknya negara-negara lain yang akan melakukan perlawanan terhadap ide ini. Sebagai manusia modern, kita membenci yang namanya imperialisme. Bahkan konstitusi Indonesia mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan apa yang akan dilakukan oleh Trump ini sebenarnya dalam kategori melakukan tindakan penjajahan. Tidak hanya itu saja, ide Trump ini juga mengandung arti yang terbesit, yaitu ingin membersihkan etnis Gaza dari tanah airnya. Pembersihan etnis ini adalah satu tindakan yang melawan hak asasi manusia. Seseorang yang tinggal di situ, lahir di situ, berketurunan di situ, kemudian ingin dipindahkan begitu saja dengan cara dipaksa, diangkut ke negara-negara lain, di mana ini adalah tindakan yang melanggar hukum internasional. Ide Trump ini juga berarti melakukan penghinaan terhadap hak-hak kemanusiaan masyarakat di Gaza. Kita tahu pembombardiran Gaza oleh Israel telah membuat warga Gaza begitu menderita. Penderitaan mereka sudah tidak terbayangkan. Masih ada kiranya penderitaan seperti ini di zaman modern. Satu hal yang tidak masuk akal. Begitu panjangnya penderitaan masyarakat Gaza akibat bombardir dari Israel tersebut, kemudian Trump melahir sebuah ide untuk memindahkan, merelokasi mereka ke tanah yang bukan tanah airnya. Jelas saja ini termasuk menghina kemanusiaan, menghina penderitaan yang sebetulnya mereka sudah rasakan. Buat warga Gaza, ide ini adalah ide yang sangat-sangat tidak menarik. Ide yang mengandung kebencian kepada mereka. Padahal mereka adalah manusia juga. Mereka mempertahankan tanah airnya dengan darah dan air mata, dengan anak-anak, ibu-ibu, dan kekuatan jiwa mereka sendiri. Wahai Donald Trump, kalau Anda peduli dengan kemanusiaan, setidaknya Anda berpikir mengenai kemanusiaan yang ada di Gaza. Ini bukan persoalan agama, ini adalah persoalan kemanusiaan. Apakah nurani kemanusiaan Anda begitu tipisnya sehingga Anda tidak menganggap bahwa warga yang ada di Gaza adalah manusia juga? Kalau Anda memandang masyarakat di Gaza adalah manusia seperti Anda, setidaknya Anda harus menyelesaikan solusi ini bukan dengan mengambil alih jalur Gaza dan merelokasi orang-orangnya.
Kita tahu bahwa Donald Trump ini adalah seorang pengusaha real estate. Mungkin yang ada adalah kepentingan bisnisnya. Yang ada adalah dia ingin mengambil tanah airnya dan kemudian mendirikan bangunan-bangunan mewah yang akan menjadi pusat pariwisata dan pusat bisnis yang diinisiasi oleh Trump Center. Tetapi saya kira ide seperti ini adalah ide yang sangat berbahaya. Dan apa yang menjadi ide ini ternyata ditentang oleh negara-negara lain, Jordania, Mesir, dan berbagai negara di Timur Tengah termasuk Saudi Arabia sudah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ide ini. Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri Partai Republik yang merupakan partai yang mengusung Donald Trump dan memenangkan Donald Trump sebagai presiden juga menentang. Dan saya kira banyak sekali masyarakat di Amerika sana, para tokoh, pejabat, wartawan, dan akademisi menolak ide seperti ini. Ide seperti ini adalah musuh dari modernitas, imperialisme, pembersihan etnis, dan penghinaan terhadap hak asasi manusia adalah ciri-ciri dari dunia sebelum dunia modernisme. Dunia yang penuh dengan abad kegelapan. Dan kelihatannya Donald Trump ingin mewujudkan dunia yang modern ini kembali kepada zaman kegelapan. Apabila kesimpulan seperti itu, maka Donald Trump tidak hanya menjadi musuh kemanusiaan, tetapi juga menjadi musuh dari modernitas. Di dalam masyarakat modern, kita harusnya menjunjung tinggi hak-hak internasional, hukum internasional, bukan memperlihatkan otot kekuatan militer, otot kekuatan kekuasaan untuk menindas dan kemudian mewujudkan penjajahan gaya baru. Dan saya kira kita sebagai warga negara Indonesia bersama warga negara lain harus menentang ide gila ini, karena ide gila ini adalah ide yang berarti membawa kembali semangat penjajahan ke dunia modern kita yang bebas, dunia modern kita yang canggih, dunia modern kita yang menghormati hak asasi manusia. Itu saja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.